Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Raihan Fadila dari Prodi Manajemen Resort and Leisure angkatan 2020 kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendigitasi peta pada aplikasi ArcGIS ArcMap. Simak videonya ya. Nah, setelah aplikasi ArcGIS-nya terbuka, maka tampilannya seperti ini, masih kosong. Lalu klik Add Data untuk menambahkan petanya. Setelah itu pilih file peta yang akan digunakan. Di sini aku pakai peta administrasi Bengkulu Selatan. Jika muncul tampil seperti ini, artinya peta tersebut belum tergeoreferencing. Tapi kita okein dulu karena kita akan menggeoreferencing petanya. Nah, setelah muncul petanya seperti ini, kita zoom terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang terdapat di peta ini. Bisa kita lihat di sini sistem koordinat referensinya menggunakan UTM WGS 1984 yang 48S. Nah, kita akan sesuaikan petanya dengan sistem koordinat di sini. Caranya diklik kanan. Lalu pilih Data Frame Properties. Nah, kita pilih sistem koordinatnya sesuai dengan yang tadi. Ini aku udah favoritin sebelumnya, jadi gampang nyarinya. Lalu petanya di zoom out lagi. Nah, karena petanya ini belum tergeoreferencing, maka kita akan georeferencing terlebih dahulu. Biar petanya tidak miring dan tetap tegak saat didigitasi nanti, kita georeferencing di setiap sudutnya. Nah, pertama titik 1 itu di kiri atas, titik 2 di kanan atas, yang ketiga di kanan bawah, dan yang terakhir di kiri bawah. Kita zoom terlebih dahulu biar kelihatan jelas angkanya. Nah, yang di atas ini garis vertikal ini titik X, dan yang garis horizontal itu titik Y. Lalu di add control points. Ini kalau di zoomnya semakin tepat, maka titiknya juga akan semakin tepat. Lalu diklik kanan dan input X dan Y. Masukkan titik X-nya itu di sini 200100 dan titik Y-nya 945990. Oke. Nah, kalau petanya hilang, tinggal di zoom to layer aja. Nah, di sini udah kelihatan ada tanda plusnya. Berarti udah tergeoreferencing. Di ketiga titik yang lainnya juga sama caranya. Tinggal di zoom aja ke tanda plusnya. Lalu di add control points. Dipasin di tengah-tengah tanda plusnya. Diklik kanan lalu input X dan Y. X-nya 210110 dan Y-nya 945990. Klik OK dan petanya jadi ke zoom banget. Nah, di sini aku udah georeferencing kedua titik yang lainnya, tinggal di-update georeferencing, lalu zoom to layer. Nah, petanya jadi seperti ini. Lalu kita akan digitasi petanya. Mulai digitasi, caranya pertama klik katalog dulu. Lalu tambahkan folder di sini. Tambahin new foldernya di ArcGIS. Folder, lalu ganti namanya dengan SHP. Udah, klik kanan lagi di SHP, lalu new folder lagi, ganti namanya sama administrasi karena kita pertama ini bikin peta administrasi. Nah, di administrasi new lagi, shape file, nah namanya administrasi. Lalu filter type-nya diganti jadi polygon, dan sistem koordinatnya ganti sama yang tadi dipakai itu WGS 1984 UTM zone 48S. Oke. Nah, kalau udah di layersnya itu akan ada administrasi. Ini layer baru administrasi buat ngedigitasi poligonnya. Ganti dulu warnanya, jangan ungu karena nanti gak bakal kelihatan. Ganti jadi hollow.
Dan outline-nya dirubah jadi 2 biar gede. Nah sekarang mulai digitasi, caranya klik editor dulu, start editing, lalu pilih administrasi dan pilih polygon. Nah di zoom dulu biar kelihatan dengan jelas. Ini di zoom sama nge-zoom banget ya. Nah klik lagi poligonnya karena tadi habis nge-zoom. Nah sekarang udah ganti jadi tanda panah. Lalu mulai didigitasi aja di sisi-sisi petanya, di pinggirannya gitu. Nah ini jangan sampai keputus. Nanti kalau keputus atau terhenti, jadi ngulang lagi dari awal. Nah ini semuanya sampai keseluruhan petanya terdigitasi. Dengan mengikuti sesuai bentuk petanya. Nah ini aku cepetin aja karena lama ya. Jika petanya ngilang kayak gini, tinggal di zoom to layer aja, lalu di zoom lagi sampai petanya kelihatan jelas. Klik polygon lagi, tinggal lanjut deh sampai semuanya. Nah ini aku cepetin banget karena ini lama banget proses digitasi ini. Ini sampai semuanya pinggirannya. Nah ini selesai. Lalu klik finish sketch. Nah jadi seperti ini peta yang sudah didigitasi tadi. Tinggal stop editing. Peta yang sudah digitasi tadi, pinggirannya udah ada kayak garisnya gitu. Sekarang kita bakal pisahin antara kecamatannya, caranya kayak tadi. Pilih administrasi polygon, lalu cut polygon tools. Nah ini belum terselect, nah kita klik dulu, lalu cut polygon tools lagi, di zoom lagi sampai kelihatan dengan jelas. Kita mulai dari paling pinggirnya dulu. Ini didigitasi sama kayak tadi. Kalau tadi kan di semua pinggirannya, sekarang ini pisahin di dalamnya. Ini kan peta kabupaten, di dalamnya ada kecamatan. Nah kita pisahin antara kecamatan itu. Aku cepetin aja karena lama. Lalu finish sketch. Nah ganti lagi ke kecamatan berikutnya. Sampai semua kecamatannya itu jadi kayak kepisah gitu. Nah ini udah semua, zoom to layer, stop editing. Nah maka tampilannya kan seperti ini. Kecamatannya kan sekarang udah terpisah. Kita open attribute table untuk ngasih nama kecamatannya. Caranya pertama klik table option, lalu add file, lalu kasih nama di sini karena kita kan namain kecamatan, jadi kita kasih nama kecamatan. Pilih type-nya yang text. Oke, nah di sini maka akan muncul kolom kecamatannya di tabel ini. Start edit. Nah, kita select di sini. Nah, select kecamatan yang akan dikasih nama. Ini yang pertama ada Kecamatan Kedurang. Lalu di double klik di sini tinggal diketik. Ini namanya Kecamatan Kedurang. Yang lainnya juga sama caranya, diklik dulu, lalu tinggal dikasih nama. Nah, yang kedua ini ada Kecamatan Air Nipis. Nah ini semuanya udah aku kasih nama. Ini yang terakhir ada Kecamatan Pasar Mana. Lalu stop editing. Nah
Nah, sekarang aku bakal ganti warna poligonnya. Caranya diklik yang itu. Lalu pilih warna yang kalian sukain. Dan di sini aku pilih warna yang rose. Nah, jadi lucu kan seperti ini. Nah, sekarang aku bakal munculin nama kecamatannya di sini. Caranya diklik kanan di administrasi, lalu klik properties, lalu pilih yang label. Nah, ini diklik yang label featuresnya, di checklist maksudnya. Lalu diganti label filenya jadi yang kecamatan. Lalu pilih aja ini ukuran teksnya sama jenis teksnya. Nah, sekarang jadi muncul nama kecamatannya. Nah, sekarang aku bakal ganti warna poligonnya. Caranya diklik simbologi, lalu di kategoris. Nah, pilih kecamatan, lalu pilih warnanya. Di sini ada banyak banget pilihan warnanya. Nah, di sini klik add all values. Nah, maka akan muncul semua kecamatannya dan warnanya jadi terganti. Jadi seperti ini petanya. Jadi lucu kan. Nah, di close aja tabelnya. Nah, sekarang kita bakal digitasi lagi petanya dengan nambahin batas kecamatan, batas kabupaten. Nah, di katalog, lalu di add file lagi, di save file. Namanya yang pertama batas kecamatan. Feature type-nya itu sekarang yang polyline. Nah, koordinatnya sama kayak yang tadi. Oke. Nah, setelah ditambahin maka di layersnya bakal muncul batas kecamatan. Lalu pilih aja ini type batas kecamatannya mau seperti apa. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Aku pilih yang boundary city. Tuh banyak banget kan pilihannya di sini, bisa milih. Nah, habis itu aku bakal ganti width-nya ini jadi 2. Nah, kita save file lagi. Sekarang yang batas kabupaten. Feature type-nya sama kayak tadi, polyline, dan sistem koordinatnya yaitu oke. Nah, ini jadi muncul kan layersnya nambah lagi. Ada batas kecamatan, ada batas kabupaten. Nah, batas kabupatennya aku ganti yang boundary state. Ini ketebalannya jadi 4. Kita close katalognya. Sekarang kita mulai edit lagi di start editing. Lalu pilih yang batas kabupaten dulu. Nah, batas kabupaten lalu pilih yang line. Nah, sekarang di zoom dulu biar petanya kelihatan jelas. Pilih lagi yang line. Nah, di sini mulai digitasi batas kabupatennya. Ini aku cepetin aja karena prosesnya itu memakan waktu yang lama banget. Sampai semua batas kabupatennya terdigitasi. Kalau udah, klik kanan lalu finish sketch. Zoom to layer. Nah, ini batas kabupatennya udah. Karena kurang kelihatan, aku pilih jadi 20. Nah, ini tampilannya jika sudah terdigitasi batas kabupaten. Sekarang kita mulai lagi batas kecamatannya. Sama kayak yang tadi, yang di cut polygon line. Kalau misalnya kecamatan, sekarang kita digit batas kecamatannya. Caranya di zoom lagi sampai petanya kelihatan jelas. Nah, ini di digit batas kecamatannya satu-satu. Klik kanan finish sketch, lalu ganti lagi ke batas kecamatan yang lainnya. Ini
Ini sampai semuanya kecamatannya. Nah, aku ganti lagi karena kurang kelihatan. Batas kabupatennya jadi boundary country, lalu yang no color ininya 20. Nah, jadi seperti ini. Sekarang ilangin aja peta dasarnya di unchecklist, lalu sekarang kita masuk ke layout. Caranya di page and print setup. Lalu pilih ukuran kertasnya, aku pilih landscape. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu pilih skalanya, aku pakai yang 1:60.000. Nah, sekarang di rectangle biar nambahin informasi yang ada di peta ini. Caranya digambar aja di sini kotaknya. Tinggal diedit aja stylenya di properties. Nah, ini aku ganti fill colornya jadi no color sama outline-nya jadi hitam. Nah, sekarang kita akan tambahkan teks. Nah, ini aku udah tulis peta administrasi Kabupaten Bengkulu Selatan, tinggal disesuaiin aja type-nya, style teksnya. Ini fontnya, type-nya apa, lalu teks rata tengah. Nah, ini aku nggak ubah-ubah, tinggal di okein aja. Nah, akan muncul seperti ini, ada teksnya. Sekarang kita tambahin arah mata anginnya. Nah, aku pilih yang itu stylenya. Kita pindahin aja di sini. Disesuaiin aja gedenya mau segimana. Sekarang skala teksnya. Ini aku pakai yang style yang pertama. Nah, skala teks di sini munculnya sama kayak yang di kotak skala, yaitu 1:60.000 aku pakainya. Sekarang skala bar. Ini disesuaiin aja. Nah, karena ini masih mil, aku bakal ganti type-nya jadi yang kilometers. Nah, sekarang kita tambah legenda. Aku buang yang administrasi jadi 3 aja, titik kecamatan, batas kabupaten sama batas kecamatan. Nah, ini next, the finish. Nah, legenda ya udah, aku ganti tulisannya jadi legenda. Lalu kita akan tambahkan insert peta di sini, pilih insert picture. Lalu pilih peta yang akan digunakan. Di sini aku pakai peta administrasi Provinsi Bengkulu. Nah, ini Kabupaten Bengkulu Selatan ada di sebelah sini. Kita kecilin aja petanya. Dipasin aja. Lalu aku tambahkan line untuk menunjukkan lokasi yang dipilih. Maksudnya itu Bengkulu Selatan itu di sebelah mana gitu. Lalu klik properties dan pilih stylenya mau kayak gimana. Nah, di change symbol, aku pilih yang highway. Lalu aku tambahkan teks di sini. Ketik aja lokasi yang dipilih. Lalu sesuaikan style teksnya. Aku pilih Times New Roman warna merah. Nah, di sini. Lalu tambahkan lagi teks untuk menunjukkan sumber peta. Di sini peta administrasi Provinsi Bengkulu. Sesuaikan lagi stylenya. Setelah itu aku tambahkan logo UPI dan aku tambahkan teks lagi. Ini identitas Manajemen Research Leisure FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, aku tambahin teks lagi, dikutip oleh, ini nama aku Anita Raihan Fadila, lalu ada NIM sama yang terakhir kelas. Disesuaikan aja. Nah, setelah itu kita akan grid petanya. Caranya di sini, klik kanan di petanya. Lalu pilih data frame properties, pilih
grid dan new grid. Di sini aku pakai style yang kedua, di next aja sampai finish dan klik OK. Di sini aku bakal ganti warna gridnya. Nah, aku pakai warna biru. Oke, nah sudah keganti warna gridnya. Lalu kita bakalan save petanya di export map. Nah, export map. Lalu pilih lokasi yang ingin disimpan dan diganti namanya jadi peta administrasi Kabupaten Bengkulu Selatan. Di sini disesuaikan aja resolusinya semuanya dan selesai. Dan bisa dilihat ini adalah hasil akhir dari petanya seperti ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Sampai jumpa di video berikutnya karena masih ada peta tata guna lahan, peta sebaran destinasi, dan juga peta sebaran kasus COVID-19. Sampai jumpa, bye!